Setelah 34 tahun berkiprah dan meraih akreditas A pada tahun 2017, program studi akuntansi Ukrida sudah berhasil meluluskan 3.205 sarjana akuntansi siap pakai. Di program studi akuntansi Ukrida, mahasiswa dapat memilih dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pajak, diperuntukkan bagi mahasiswa yang tertarik untuk berprofesi sebagai konsultan pajak atau bekerja di bidang yang berhubungan dengan pajak. Mahasiswa akan dibekali dengan sertifikasi brevet A dan sertifikasi brevet B. Konsentrasi audit diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai auditor. Di sini, mahasiswa berpeluang untuk mendapatkan sertifikasi CFAP atau Certificate in Finance, Accounting and Business yang merupakan salah satu sertifikasi berskala internasional yang dikeluarkan oleh lembaga ICAEW atau The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Program studi akuntansi Ukrida memiliki jajaran tenaga pengajar yang kompeten dalam bidangnya dan juga dilengkapi dengan fasilitas sangat memadai, mulai dari laboratorium komputer, Wi-Fi hotspot, ruang kelas yang nyaman, dan fasilitas-fasilitas khusus seperti galeri investasi dan tax center. Kami memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai aktivitas di luar perkuliahan, seperti seminar, company visit, student catering, dan magang di perusahaan-perusahaan ternama di Jakarta. Setiap tahun, para mahasiswa program studi akuntansi Ukrida berkesempatan menjadi relawan pajak yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Barat untuk membantu masyarakat melaporkan SPT secara online atau e-filing. Program studi akuntansi Ukrida juga memfasilitasi campus hiring yang bekerja sama dengan kantor akuntan publik Ernst & Young yang merupakan salah satu kantor akuntan publik The Big Four di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan PB Taxon yang merupakan salah satu konsultan pajak terkemuka di Indonesia serta perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya yang memberi peluang besar bagi mahasiswa kami untuk diterima bekerja setelah lulus kuliah. Mari bergabung di program studi akuntansi Ukrida. Program studi kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana telah terakreditasi sangat baik di Indonesia, berkembang pesat selama bertahun-tahun untuk menjadi lembaga terkemuka di Indonesia dan di wilayah Jakarta. Strategi dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan standar internasional melalui keunggulan inovatif untuk melayani bangsa dan kemanusiaan. Didukung oleh laboratorium canggih, unit simulasi klinik, dan pusat penelitian terpadu, unggul dalam kedokteran kerja dan emergency medicine. Memiliki fasilitas gedung dan ruang kuliah yang sangat nyaman. Memiliki fasilitas AC, komputer, LCD, internet, serta kantin yang modern. Dilengkapi auditorium yang megah dan fasilitas olahraga yang baik. Program studi kedokteran Ukrida juga telah menjalin berbagai kerjasama, baik lokal dan internasional. Temukan kehidupan kampus yang memadukan ilmu pengetahuan, profesionalitas, dan kemajuan teknologi dalam lingkungan kampus yang nyaman, penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik,
tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri dan selamat beribadah di kebaktian online GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, bulan keluarga GKI Gading Indah. Bulan keluarga tahun ini akan diterapkan dengan format yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19. Namun, panitia bulan keluarga sudah mengemas acara-acara sedemikian rupa sehingga tetap menarik untuk kita ikuti bersama. Rangkaian acara bulan keluarga dapat Bapak Ibu dapatkan di Warta Jemaat terbaru. Kiranya jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah dapat turut mengikuti dan memberikan dukungan untuk bulan keluarga kita tahun ini. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisannya terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian warta lisan hari ini. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Apalah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini di mana kita akan mengawali bulan keluarga dan merayakan sakramen perjamuan kudus, terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian hari ini istimewa. Istimewa karena di dalam dan melalui kebaktian ini kita membuka rangkaian kegiatan di dalam bulan keluarga yang juga istimewa karena kita tidak menyelenggarakannya secara tatap muka langsung, secara onsite. Kebaktian ini juga istimewa karena setelah berbulan-bulan terakhir kita menyelenggarakan perjamuan kudus di awal tahun, maka baru sekarang di awal bulan Oktober ini kita kembali akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita hayati, kita nikmati dengan penuh syukur kebaktian yang akan bersama-sama kita di dalamnya ambil bagian ini. Padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Marilah dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Ampunilah kami ya Bapa, kalau seringkali kami menyakiti hati keluarga kami dan teman-teman kami. Ampuni kami kalau kami seringkali hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak jujur dan kami mau menang sendiri. Ya Bapa, ampunilah kami juga
kalau kadang kami sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tolonglah kami mau memperbaharui hidup kami. Kami mau berjalan dalam terang firman Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon belas kasihan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 menyatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada lebih berharga hidup yang sehat, hidup bahagia dalam keluarga. Tiada lebih berharga hidup yang sehat, hidup bahagia keluarga Tuhan. Ketika hari kita penuh kabar berita yang tidak benar dan melemahkan semangat hidup kita. Saat sakit menimpa, waspada dan doa senantiasa, mari bersama kita wujudkan keluarga sehat bahagia. Kita wujudkan keluarga sehat bahagia. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami. Tiba saatnya sekarang kami mau mengarahkan seluruh keberadaan kami pada kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penolong yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus. Mampukan kami untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar. Sehingga dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 5 ayat pertama sampai dengan 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dia pun berakar dalam
bersinar. Pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Filipi 3 ayat 4-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46 demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang,
apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan dihancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya itu. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ada seorang pemuda yang baru diwisuda sebagai sarjana hukum. Dia menemui kedua orang tuanya. Ayahnya seorang pengacara dan ibunya seorang notaris. Pemuda ini menyerahkan ijazah tanda kelulusannya kepada ayah ibunya sambil berkata, "Papa, Mama, ini ijazah yang membuktikan aku sudah memenuhi keinginan papa mama agar aku menjadi seorang sarjana hukum. Sekarang aku akan melakukan apa yang selama ini aku pendam karena papa mama tidak menyetujuinya. Aku akan menekuni seni musik karena aku mau menjadi seorang pemusik." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untung anak itu anak baik. Ketika orang tuanya memaksa dia untuk studi hukum, dia tidak memberontak dan berulah ngawur. Tapi bukankah ada juga anak-anak yang memberontak ketika orang tua memaksakan kehendak atas diri si anak. Entah itu untuk urusan studi, entah itu untuk urusan perjodohan dan sebagainya. Atau orang tua yang menganggap mereka sudah menjadi orang tua yang baik asal sudah memenuhi kebutuhan materi si anak. Bahkan membanjiri si anak dengan kelimpahan materi. Tapi abai memberikan perhatian, kasih sayang, serta abai membangun dasar iman yang sebenarnya sangat dibutuhkan anak. Tema kebaktian hari ini, keluargaku adalah kebun anggurnya. Ada dua gambaran terkait dengan kebun anggur yang saling melengkapi dan kita jumpai dalam bacaan leksionaris hari ini. Bacaan pertama dari Yesaya 5 melukiskan keberadaan Israel dan Yehuda sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan buah sebagaimana diharapkan Tuhan selaku pemilik. Di sana dipaparkan bahwa dari segala aspek mestinya Israel dan Yehuda dapat menghasilkan buah anggur yang baik. Betapa tidak,
ditanam di lereng bukit yang subur. Tanahnya dibersihkan dari bebatuan. Didirikan menara untuk menjamin keamanan. Tapi apa yang terjadi? Anggur yang asam yang dihasilkannya. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Demikian keluh sang pemilik. Hal itu akhirnya membuat sang pemilik marah dan ia memutuskan untuk menghancurkan kebun anggur miliknya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga yang diharapkan Tuhan untuk terjadi dalam keluarga kita yang adalah kebun anggur kepunyaannya? Ketika Tuhan sudah memberikan kecukupan pada umumnya pada umumnya kita dan kelimpahan pada sebagian orang, maka sepatutnya kita memberi diri menjalani kehidupan rumah tangga kita dalam ketaatan kepadanya. Sehingga dalam kehidupan keluarga kita boleh dihasilkan buah anggur yang baik, bukan buah yang asam. Yaitu bagaimana perkataan, perbuatan setiap anggota keluarga mencerminkan sikap orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Sementara bacaan Injil memberi gambaran lain, perumpamaan tentang tuan yang menyewakan kebun anggur miliknya kepada para penggarap. Ketika musim petik tiba, para penggarap ini ternyata tidak mau memberikan apa yang seharusnya menjadi bagian sang pemilik kebun anggur itu. Berulang kali tuan ini mengirimkan hamba-hambanya untuk mengambil hasil yang menjadi bagiannya. Dia tidak meminta lebih. Namun para penggarap ini malah menganiaya hamba-hamba tuan ini. Bahkan ada yang juga mereka bunuh. Dan yang paling mengerikan adalah ketika akhirnya sang tuan mengirimkan anaknya. Para penggarap ini membunuh sang anak karena mereka ingin merebut warisan bagian sang anak. Lewat perumpamaan ini, Yesus menegur para imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi bahwa mereka bukan pemilik umat Allah. Mereka hanyalah penggarap-penggarap seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan ini. Sepatutnya mereka bersyukur bahwa mereka diperkenan menggarap kebun anggur sang tuan. Selayaknya mereka memberikan kepada sang tuan apa yang memang menjadi hak sang tuan. Tapi bukan itu yang dilakukan para imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Mereka bersikap seakan merekalah pemilik kebun anggur. Saudara-saudaraku, bukankah lewat perumpamaan ini kita juga diingatkan untuk berhati-hati dan menjadi makin bijaksana? Jemaat bukanlah milik majelis jemaat. Para pendeta, para penatua sebagai majelis jemaat adalah selaku para penggarap seperti disebut dalam perumpamaan ini. Pemilik gereja, pemilik jemaat sebagai kebun anggur tidak lain adalah Tuhan sendiri. Begitu juga dengan keluarga.
Keluarga bisa diumpamakan sebagai kebun anggur. Nah, semua yang ada di dalam keluarga sesungguhnya adalah milik Tuhan, karena Dialah Sang Empunya segala sesuatu. Anak atau anak-anak dalam sebuah keluarga adalah titipan Tuhan kepada orang tua. Orang tua diberi mandat untuk mengelola keluarga, termasuk mendidik dan membesarkan anak-anak dalam pengenalan dan kasih akan Tuhan. Bukannya membuat relasi anak dengan Tuhan malah jadi terhalang. Dan itu yang dilakukan oleh para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Misalnya, ada orang tua yang mungkin hampir selalu memakai Tuhan dan nama Tuhan untuk membuat anak taat. Ketika anak makan tidak dihabiskan, lalu orang tua berkata, "Ayo, makanannya dihabiskan. Kalau enggak nanti Tuhan marah loh." Kalau anak malas belajar, lalu orang tua juga berkata, "Ayo belajar. Kalau kamu malas nanti Tuhan marah." Dan yang seterusnya dan yang sebagainya. Ujungnya nanti Tuhan marah. Saudara, bisa kita bayangkan apa jadinya kelak konsep yang ada dalam diri anak ini tentang Tuhan. Bahwa baginya Tuhan adalah sang pemarah yang harus ditakuti dan bukan dikasihi. Atau ketika orang tua mempraktikkan gaya hidup seakan semua hal bisa diselesaikan asal punya uang. Dan tidak mendemonstrasikan hidup yang dipenuhi syukur kepada Tuhan dan keberserahan penuh kepada Tuhan. Memberikan kepada sang pemilik kebun anggur apa yang menjadi haknya berarti kesediaan, kerelaan dan ketulusan kita untuk saling memperlakukan satu terhadap yang lain, suami terhadap istri dan sebaliknya, orang tua terhadap anak dan sebaliknya dan seterusnya, sama seperti kita melakukannya bagi Tuhan sang pemilik. Coba bayangkan betapa indahnya kehidupan keluarga kita manakala prinsip itu yang kita terapkan. Niscaya keluarga kita juga akan menghasilkan buah-buah yang baik dan bukan yang asam. Merawat kehidupan keluarga sebagai kebun anggur milik Tuhan di masa pandemi ini mungkin menjadi lebih berat dan sulit ketimbang sebelumnya. Tapi jangan khawatir, sakramen perjamuan kudus yang sebentar kita rayakan mengingatkan kita bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Kalau Allah tidak menyayangkan putra tunggalnya dikorbankan agar kita selamat, maka pastilah Dia yang akan menolong kita bertahan, bahkan terus bertumbuh di masa pandemi ini. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 13, Paulus mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Saudara-saudara, kita tidak tahu persis apa yang akan kita hadapi di masa depan. Kita seakan berjalan di tengah pekatnya kabut. Tapi kita mau tetap berjalan karena kita tahu persis bahwa Allah berjalan di depan kita. Dan Ia rela memberikan dirinya untuk kita ikuti. Tuhan
menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau, Sang pemilik kebun anggur, adalah Allah yang setia. Allah yang terus berusaha dan memberikan kesempatan agar kami boleh menjadi kebun anggur yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Dengan kerinduan itu ya Bapa, kami berdoa, memohonkan belas kasihan-Mu bagi umat manusia yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau jugalah yang boleh menambahkan hikmat kepada para ahli yang bekerja keras menemukan vaksin antivirus corona, pengobatan yang setepatnya bagi COVID-19. Dan biarlah Engkau juga yang boleh menggerakkan sehingga para pemimpin di berbagai negara mau saling bersinergi untuk upaya bersama mengatasi pandemi ini. Bapa, kami secara khusus berdoa bagi bangsa Indonesia di mana kami menjadi bagiannya. Ketika sampai sekarang data menunjukkan belum terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah orang yang terpapar COVID-19. Tuhan, bangkitkan kesadaran, kemauan untuk berdisiplin, menaati berbagai protokol kesehatan di masa pandemi ini, agar persebaran COVID-19 dapat semakin ditekan. Kami berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan untuk tetap dapat mewujudkan hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya sekalipun dengan cara yang berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan. Tapi biarlah gerejamu termasuk jemaat GKI Gading Indah tidak menjadi undur, tetapi justru boleh makin bersemangat dalam memenuhi tugas panggilan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan hadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan menghendaki kami hadir sebagaimana hakikat keberadaan kami yang adalah garam dan terang dunia. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dengan berbagai pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop, dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua,
dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga dengan scan QR GKI Gading Indah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat. Di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terimalah ya Tuhan persembahan kami. Kami bawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami ya Tuhan kehadirat-Mu. Kami melalui keluarga kami Tuhan telah memperoleh anugerah dan berkat-berkat yang tak berkesudahan yang Tuhan berikan. Sekiranya Tuhan mau tolong kami semua agar hidup kami dan hidup keluarga kami ini Tuhan boleh menjadikan hidup yang mempersembahkan diri kami dan diri keluarga kami Tuhan untuk menjadikan hidup yang bermakna, di mana di era yang saat ini banyak sekali mereka yang menderita Tuhan, baik secara ekonomi maupun sosial. Mereka banyak yang sakit dan juga banyak sekali yang menderita ya Tuhan dan kelelahan. Ya Bapa, sekiranya kami terus boleh menjadi buah Tuhan bagi mereka semua yang menderita di dunia ini ya Bapa. Bapa, terimalah persembahan kami ini. Biarlah kami menyerahkan hidup kami yang seutuhnya, hidup keluarga kami, agar lebih bermakna untuk mengatasi, untuk menjadikan buah di era pandemi ini. Bapak juga akan tolong materi yang sudah terkumpul, sekiranya Tuhan akan menolong majelis jemaat agar bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Saudaraku, agar perjamuan kudus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah hidup dalam damai dengan Allah?
Apakah kita sudah hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam kesempurnaan kita, ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau bukan cuma Tuhan yang Maha Kuasa, tapi yang berkenan menjadi Allah yang sungguh mengasihi dan memperdulikan kami. Dan karena itu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Perjamuan kudus ini menjadi tanda dan meterai dari segala janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami sungguh mensyukurinya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, kematiannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu.
Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sepenuh penghayatan, mari kita ucapkan bersama doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Apakah semua yang akan mengikuti perjamuan telah siap dengan simbol roti? Mari jemaat Tuhan sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Apakah setiap saudara yang ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini telah siap dengan simbol anggur? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi keselamatan dunia ini, minumlah. Dengan kasih yang mengundang, bukan karena kita layak dan terpandang. Sambutlah cintanya, tontolah kasihnya. Mari datang, mari makan dan minumlah. Kita keluarga Tuhan, Yesus pemimpinnya. Walaupun tak terlihat di perjamuannya dekat. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari datang, mari makan dan minumlah. Di dalam Mazmur 130 ayat 4 sampai dengan 6 dipersaksikan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.